duhur ini. Jam makan. Biasanya kalau lewat jam 12 yang punya darah bertanggung jawab. Kewalan ya Allah. Mati KPO Satreskrim Polres Pangkep Ibda Kadir Husain, yang kami hormati Kanit PPA Satreskrim Polres Pangkep Ibda Hidayat Hasan Basri Sah. Saya langsung saja untuk press release yang kedua ini, yaitu tindak pidana yang dilanggar, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak tirinya. Saya ulangi, memaksa anak tirinya melakukan persetubuhan dengannya dan atau melakukan perbuatan cabul kepadanya, sebagaimana yang dimaksud pasal 81 ayat 1 dan ayat 3, junto pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 3, junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk TKP ini di Kampung Cempai, Kelurahan Sigiri, Kecamatan Sigiri, Kabupaten Pangkep. Untuk kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021. Jadi untuk kejadiannya sudah berlalu ya, di Januari tahun 2021. Untuk korban, inisial anak N, lahir di Sigiri tanggal 17 September tahun 2011, umur saat ini 12 tahun, suku Bugis, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. Untuk pekerjaan tidak ada, warga negara Indonesia, alamat Kampung Cempai, Kelurahan Sigiri, Kecamatan Sigiri, Kabupaten Pangkep. Untuk tersangka, sebagaimana yang terlihat di depan rekan-rekan semua, ini lelaki Wahyudi alias Wahyu bin Side Ude, lahir di Marang tanggal 22 Februari 1981, umur 43 tahun, suku Bugis, agama Islam, pendidikan terakhir SMP tamat. Untuk pekerjaan negara swasta, warga negara Indonesia, alamat Cempai, Kelurahan Sigiri, Kecamatan Sigiri, Kabupaten Pangkep. Sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk kronologisnya nanti mungkin agak sedikit vulgar ya rekan-rekan, jadi mungkin untuk kebijakannya dalam membuat laporannya nanti dipilah-pilah rekan-rekan. Untuk kronologis kejadian, adapun kronologisnya awalnya pada hari dan tanggal yang korban sudah lupa, namun pada bulan Januari 2021 sekira pukul 19.30 korban sedang di kamar nonton TV. Tiba-tiba ayah tirinya korban atau pelaku masuk ke dalam kamar yang ditempati korban untuk menonton yang berada di lantai 2 dengan menggunakan sarung warna biru motif kotak-kotak tanpa memakai baju. Setelah itu tersangka melambaikan tangannya dengan mengatakan, "Ayo Mi, tidak apa-apa Ji, kasih Kak satu kali saja." Yang berarti tersangka mengajak korban untuk bersetubuh. Namun saat itu korban hanya menggeleng-geleng kepala, yang berarti korban tidak mau. Namun tersangka tetap memaksa korban dengan cara menarik dengan keras tangan korban, lalu mendorong bahu korban menggunakan kedua tangannya sehingga saat itu korban terjatuh dengan posisi terbaring di kasur. Lalu tersangka membuka sarung yang dia pakai sehingga tersangka dalam keadaan telanjang. Setelah itu tersangka kemudian membuka celana yang dipakai korban hingga terlepas. Kemudian tersangka mengangkat baju yang korban kenakan sampai di atas leher, namun korban lupa pada saat itu. Korban menggunakan
baju berwarna dan motif apa. Setelah itu korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya secara naik turun sambil mencium bibir korban, kemudian meremas kedua payudara korban. Menyampaikan kejadiannya kapan, untuk caranya kita next saja ya. Oke. Untuk yang ketiga, setelah itu beberapa minggu setelah kejadian kedua, tersangka kembali menyetubuhi korban. Jadi ini untuk yang ketiga kalinya ya. Dengan cara sekira pukul 23.00 WITA, seluruh anggota keluarga korban berada di lantai bawah. Tidak lama kemudian ibu dan adik korban naik ke lantai 2 untuk istirahat atau tidur. Namun saat korban ingin naik tangga, tiba-tiba tersangka menarik dengan keras tangan korban untuk tetap tinggal di lantai bawah atau di tangga tersebut, lalu mengatakan, "Di sini saja dulu, tidak usah naik." Lalu korban menjawab, "Jangko, tidak mau Kak," yang berarti korban menolak. Setelah itu tersangka kemudian duduk di tangga kedua dan posisi korban berada di depan tersangka. Tidak lama kemudian, tanpa mengatakan apapun, ayah tiri korban langsung menarik keras celana korban hingga terlepas. Baju berwarna dan motif apa. Lalu korban menarik keras pinggang korban untuk duduk di perut dan paha saudara tersangka. Next ya. Setelah itu pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 17.00, tersangka kembali menyetubuhi korban dengan cara awalnya korban berada di kamar mandi. Jadi ini kamar mandi lagi ya. Setelah itu tiba-tiba tersangka masuk ke dalam, lalu kemudian mengajak korban bersetubuh dengan mengatakan, "Ayo begitu satu kali." Lalu korban menjawab, "Keluar kok." Korban tidak mau. Lalu tersangka menjawab, "Tidak Ji, jangan berisik, jangan bilang ke siapa-siapa, awas kok." Setelah itu tanpa mengatakan apapun, tersangka mengangkat sarungnya sampai ke pinggang, lalu kemudian tersangka jongkok dan korban dalam keadaan berdiri. Next ya. Tersangka terhadap korban, yang mana korban tersebut adalah anak tiri tersangka, itu telah dikeluarkan visum oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banda Siang Kabupaten Pangkep, menyatakan bahwa korban mengalami luka, yakni floor albus, robekan lama jam 3 dan jam 9. Untuk barang bukti sebagaimana yang terlihat di depan kami ini, satu lembar sarung berwarna biru dan oranye motif kotak-kotak. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Tersangka itu tidak malu, cuma pernah sekali waktu tersangka melihat anaknya tidur, anak tirinya tidur dalam keadaan celananya robek sehingga celana dalamnya kelihatan. Itu dia simpulkan timbul birahi. Jadi perbuatan itu dilakukan di bulan Januari sebanyak 3 kali, yaitu di kamar tersangka, kemudian di WC rumah, kemudian di tangga dalam rumah. Yaitu rumah itu rumah panggung, di dalam rumah itu ada tangganya. Kemudian di bulan Februari 2021 yaitu di kamar tersangka juga dilakukan. Melapor omnya korban ini atas nama I, inisial I. Jadi sebelumnya ini si omnya ini, inisial ini mencari ayah pelaku. Katanya, "Mana ayahmu?
kenapa tidak diantar ke pergi sekolah. Nah, jangan bicara itu, nggak usah bicara itu. Dalam artian mungkin keadaan emosi mungkin pada saat itu, akhirnya beberapa jam kemudian dia mencet melalui WhatsApp terkait masalah yang menjadi kejanggalan dari pikiran omnya tersebut. Akhirnya menanyakan terkait kenapa si korban ini tidak marah terkait masalah apabila disinggung terkait masalah yang ini. Nah, sehingga dipancinglah dia kepada omnya bahwa kenapa sampai begini, kenapa kau marah. Akhirnya dia mengutarakan hal tersebut kepada omnya tersebut itu. Akhirnya berembutlah dia satu keluarga terkait pembicaraan terkait masalah perbuatan ayah tirinya ini. Dan setelah itu dia melaporkan ke Polsek Segeri dan melaporkannya ke Polres Pangkep. Demikian. Korban bahwa dia tidak diancam, dia hanya dipaksa, ditarik dengan tenaga, kemudian tersangka melakukan perbuatan itu. Yang mungkin lama baru terungkap. Ini kan Apakah ada ancaman dari versi 2021 dia atau bagaimana? 2021 kenapa? Sama bapaknya, bapak tirinya. So tersangka Sampai ketahuan. Ada ancaman. Ya. kami mengancam. Nah, Ada ancaman. Pasti ada lah. makanya pasti. Belum ada ancamannya, cuma disampaikan jangan bilang-bilang. Penyampaian. Anak yang patuh tahu Pak. Jadi untuk saat ini pada saat di pelaporan awal itu pihak dinas PPA Kabupaten sudah mendampingi terkait masalah pemeriksaannya, interogasinya, BAP-nya, dan pemeriksaan psikologis anak tersebut. Kemudian dititipkan untuk sementara di pihak keluarganya. Jadi memang dalam rumah itu si pelaku dan korban beserta istrinya ini, adik-adiknya atau anak-anak ini memang satu kamar, masuk semua satu kamar. Jadi tidak terpisah. Jadi dia satu kamar. Jadi begini. Iya. Kenapa korban butuh waktu? Hendak memahami terkait masalah hal tersebut. Jadi terakhir kali ini mungkin maksudnya tahun ini ada keberanian si anak ini, akhirnya dia memberikan keterangan kepada omnya ini dengan mungkin pancingan atau kepada omnya. Ini pengungkapan kasus ini awalnya adanya laporan dari pihak keluarga korban, yaitu omnya korban melaporkan ke Polsek Segeri, kemudian dilanjutkan ke Polres Pangkep. Untuk laporan masuknya itu sekitar tanggal berapa, Pak? Tanggal 29 Juli 2024. Untuk kejadian kasusnya ini, Pak, kapan? Itu bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021. Jadi 3 kali di bulan Januari 2021, kemudian 1 kali di bulan Februari 2021. Hubungan korban dengan tersangka, Pak? Korban adalah anak tiri daripada tersangka. Untuk motif sendiri, Pak? Motifnya adalah karena awalnya melihat anak tirinya itu korban tidur dalam keadaan celananya sobek, sehingga terlihat celana dalamnya, sehingga memunculkan birahi daripada tersangka. Apakah ada tindakan pemaksaan terhadap tersangka, Pak? Terhadap korban dari tersangka? Menurut informasi dari korban, dari hasil keterangannya bahwa tidak ada pemaksaan, artinya ada tarikan
ada mungkin termasuk pemaksaan karena ditarik untuk melakukan perbuatan itu. Untuk pengancaman sendiri Itu Pak? pengancamannya tidak ada. Yang ada cuma disampaikan bahwa jangan menyampaikan kepada orang lain. Saat melakukan hal bejat tersebut Pak, apakah tersangka dalam keadaan rumah dalam keadaan kosong atau seperti apa Pak? Kalau ada, karena ini kan rumah dua tingkat, rumah panggung, satu di bawah ditempati, di atas dua ditempati. Itu ada istri dan anak-anaknya yang lain. Untuk respon ibu dari korban sendiri Pak untuk terkait kasus ini itu seperti apa? Lihat bini di Karena kepala. ini istri korban masih dalam keadaan depresi mendengarkan berita ini. Untuk kondisi korban sendiri Pak saat ini? Sesuai hasil pemeriksaan ada rasa takut, trauma yang dialami. Apakah ada trauma healing yang diberikan dari pihak kepolisian Pak untuk korban? Itu dilaksanakan di dinas PTA Kabupaten terkait masalah psikologi.